love language-nya Allah Subhanahu wa taala adalah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati para asatidzah yang insyaallah mudah-mudahan Allah jaga kalian dunia akhirat. Para orang tua kita, mudah-mudahan Allah jaga orang tua kita dunia akhirat. Dan kalian semua yang dirindukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita bahas sekarang adalah love language-nya Allah. Love language-nya Allah banyak hal, dan ini adalah salah satunya. Kematian adalah language-nya Allah. Serindu-rindunya kita punya orang tua lama gak ketemu. Mungkin di sini ada yang perantauan. Coba angkat tangan yang perantauan. Orang tua masih ada? Rindu gak? Rindunya Allah Subhanahu wa taala kepada kita melebihi rindu seorang ibu kepada anak. Ibu kepada anak, ibu yang melahirkan. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Rindunya Allah kepada seorang hamba melebihi rindunya seorang ibu kepada anak. Kalau namanya rindu, otomatis kalau ibu kita kalau rindu sama anaknya ngelakuin apa aja, betul? Banyak alasan orang tua untuk ngumpulin anaknya. Ada yang orang tua bilang, mama sakit, saking gak care-nya anaknya. Ada yang bilang, kamu harus ke rumah sekarang, penting, urgent, kita harus meeting keluarga. Macam-macam alasannya. Rindunya Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbik. Balik kepada Tuhanmu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, balik kepada Tuhanmu. Balik kepada Rabbmu. Love language-nya Allah itu dahsyat. Allah mengundang seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa saja. Dengan cara apa saja. Jangan katakan kepahitan itu adalah sebuah ujian. Jangan katakan love language-nya Allah itu ujian, cobaan. Nah, itu tergantung sudut pandang mata kita. Ketika ada saudara atau orang yang meninggal, jangan cuma Allah, oh ya Allah, kesian ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan cuma begitu. Love language-nya, maksudnya Allah apa? Jangan pernah tanya kenapa Allah ngasih. Ketika ada saudara yang meninggal, Allah maunya apa? Allah pengen kita untuk memperbanyak mengingat kematian dengan cara apa? Ta'ziah. Ta'ziah. Datengin yang wafat. Kalau ada waktu, kalau dia tidak batal wudu dengan kita, kalau dia sama lelaki sama perempuan, maka urus jenazahnya. Akthir hadhimul ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kenikmatan. Ini maunya Allah hari ini buat saya pribadi, buat kita semua. Love language-nya Allah apalagi? Banyak hal. Coding di dalam kehidupan itu sangat-sangat penting. Love language-nya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana munculnya? Dari pintu mana saja dan apa geraknya? Haitsu sautul dhamir. Jeritan dalam hati. Apakah kita dikatakan beriman? Pantas enggak kita dikatakan beriman? Jawabannya cuma hati kalian yang mampu jawab itu.
Mukmin beriman, mukmin yakin, mukmin apa yang di mulut sama di hati sama. Kata mukmin sedih. Pantas apa enggak? Kalian yang tahu. Pantas enggak kita dibilang orang Islam? Mohon maaf lahir batin, kita bukan seorang Islam, tapi seorang Muslim. Yang Islam cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Paham gak maksudnya? Yang mampu menerima agama Islam, ad-dinu Islam adalah cuma baginda Muhammad. Nah kita bukan Islam, kita Muslim yang mengikuti ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, love language-nya pertama adalah tadi kita bahas karena yang menyerempet masalah kematian. Love language-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kematian. Kalau kalian mendengar orang meninggal, bilang inna, kurang tepat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika ada orang wafat, katakan alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, Allah akhirnya dia terbebas daripada belenggu dunia dan engkau ambil kepada alam yang tidak ada batasnya. Ad-dunya sijjul mu'min wal akhirah jannatul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin, akhirat surganya orang mukmin. Maka ketika dia berpulang ke rahmatullah, katakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa paling banyak kematian, kepahitan, kehilangan, musibah? Kenapa lebih banyak ini daripada love language yang masalah rezeki? Rezeki cuma apa? Jodoh, lahir. Rezeki ini jodoh, lahir, harta. Tapi kenapa ada musibah, bencana, kehilangan, kepahitan? Kenapa lebih banyak? Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala love language kepada manusia lebih banyak dalam kepahitan daripada kebahagiaan. Lebih banyak dalam kepahitan daripada Kenapa? Berarti Allah gak sayang kita? Kebalik, justru Allah sayang sama kita. Kalau Allah gak ngasih begitu, Allah kasih enaknya doang, kita lupa diri. Kita lupa siapa diri kita. Kita lupa kita seorang hamba. Coba flashback. Berapa banyak dalam hidup kita datang kepada Allah Ta'ala ketika datang musibah? Pernah? Nangis sama Allah ketika datang musibah? Pernah? Oke, sekarang saya balik pertanyaannya. Pernah nggak nangis sama Allah ketika dapat rezeki yang luas? Banyakan mana? Nangis karena musibah apa karena rezeki? Selesai. Kalau Allah kasih terus nikmat rezeki yang luas, kita nangis, ya Allah makasih banyak, ya Rabb makasih banyak. Kembali kepada Allah Ta'ala. Ingat, dunia ladang cobaan, ladang ujian. Ketika itu dunia ngalir terus, terkadang manusia imannya kan kadang naik turun. Pernah kita bahas bahwa iman manusia naik turun. Iman para malaikat apa? Iman para malaikat stabil. Iman para nabi? Iman para nabi naik, nanjak sampai akhir hayatnya. Nah kita manusia, kadang iman lagi bagus, Masya Allah. Kadang lagi hancur, terseret. Simple aja sebenarnya kita nih. Berapa banyak kepahitan yang kita alami, berapa banyak kesenangan yang kita alami. Dan semua daripada itu adalah love language. Apakah kalian mengatakan kalian beriman, sementara kami belum menguji kalian? Enggak, Allah uji dulu. Allah uji dulu. Sampai kapan? Sampai kalian mengenal siapa diri kalian. Ketika kalian mengenal diri kalian, maka kalian mengenal Rabb kalian. Rezeki adalah Allah yang memberikan aku papa mama,
adalah Allah. Yang memberikan aku pekerjaan atau ilmu pengetahuan adalah Allah. Yang memberikan aku paru-paru adalah Allah. Yang memberikan aku ginjal adalah Allah. Yang memberikan aku detak jantung adalah Allah. Lalu aku siapa? Kalau semua dari Allah, pertanyaannya kita yang mana? Ada nggak? Yang ngasih kalian rezeki datang ke sini siapa? Yang ngasih baju kalian siapa? Yang nutupin aib siapa? Yang ngasih paru-paru siapa? Yang ngasih detak jantung siapa? Yang ngasih ruh siapa? Lalu kita yang mana? Kalau kita meniadakan diri kita nggak ada, ini Allah, ini semua Allah. Maka apa? Segala sesuatu bentuk yang datang kepada dalam kehidupan kita, fa insya Allah, maka insya Allah apa? Itu adalah sebuah kenikmatan, bukan sebuah ujian. Flashback, berapa banyak kenikmatan yang telah kita dapatkan? Banyak. Wajah, suara, ilmu pengetahuan, pekerjaan, orang tua, keluarga. Cuman kadang-kadang hidup kita kayak roller coaster. Itulah seninya hidup. Dan disitulah letaknya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita hambanya Allah. Abdun. Kenapa abdun dibilang hamba? Karena bunyi jasad, fisik. Fisik, hamba, penghambaan. Bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Salat kita nyembah atau penghambaan? Salat adalah wujud penghambaan. Wujud penghambaan. Abdun. Betul dibilang tadi. Abdun. Apa arti abdun? Hamba. Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang memberangkatkan seorang hamba lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Salat adalah sebuah ritual penghambaan, wujud penghambaan yang ada timingnya. Ada timingnya. Penghambaan secara mutlak yang tidak ada batasnya adalah apa? Salat yang setiap waktu. Maksudnya salat tiap waktu, pernah dengar gak? Pernah dengar? Salat tiap waktu apa? Salat tiap waktu adalah penghambaan diri, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap saat dimanapun kita berada. La ilaha illallah. Maka salat bukan sembahyang, bukan apa tadi bahasanya tadi? Menyembah. Akan tetapi penghambaan. Kita budak. Oke, mau nanya, yang di sini yang sudah kerja? Oke, punya atasan? Punya. Punya bos galak? Punya. Kenapa saya lihat kenceng banget? Punya. Punya bos galak? Nggak punya. Enak sekali kantor Anda. Kalau punya bos galak, apa mau bos diikutin nggak? Iya. Deadline ini buruan dong, mana? Mana decknya? Mana itunya? Mana ininya? Yang namanya kita karyawan harus ikutin perintah bos. Kita hamba, abdun, budak, ikutin maunya big boss. Siapa big boss ya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa skenario yang dibuat big boss, itu yang the best. Love language-nya big boss gak pernah salah, bos. Serius. Love language-nya big boss gak pernah salah. Lu hari ini udah tunangan sama orang, apakah dijodohmu? Belum tahu. Lu pacaran sama orang, dijanjiin nikahin, apa jodohmu? Belum tahu. Ada orang pacaran ditolak sama orang tua wanitanya. Jangan pacaran sama dia. Tahu-taunya apa? Tahu-taunya salah satu di antara mereka ada yang berpulang ke rahmatullah. Rencananya Allah nggak pernah salah. Rencananya big boss nggak pernah salah.
Cuman kita yang salah mentafsirkan. Kok bisa salah mentafsirkan? Karena kita nggak kenal Allah. Kita nggak kenal diri kita. Kalau kita kenal diri kita, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya? Orang yang selalu mengkaitkan segala sesuatu kejadian ini adalah maunya Allah. Dan dia mengatakan bahwa ini bukan aku, bukan saya, tapi ini Allah, ini kami. Jangan katakan sesuatu kebaikan datang darimu, tapi katakan kebaikan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah izinkan hari ini ucapan ini keluar karena maunya Allah, bukan mau kita. Wa khalaqnakum du'aifan, dan kami ciptakan kalian dalam keadaan lemah. Maka dikatakan tadi di awal di dalam Allahumma shalli ala Muhammad muqaddimah, Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaqim wa antal musta'an. Ya Allah, kami curhatkan semua kepadamu dan Engkau yang maha segalanya, musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya upaya kami selain Allah Ta'ala. Maka segala kepahitan, kemanisan itu adalah love language-nya Allah.